Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Sebelum kita lanjutkan ke materi, marilah kita absen terlebih dahulu. Hari ini masuk semua atau ada yang izin? Ada yang izin. Oke. Aldo Lestiawan, Catur Agus Setiyono, Catur Giri, Giri kok gitu. Devi Sabrina, Dina Lestari, Dini Sri Rahayu. Sebelum kita mulai belajar pada pagi menjelang siang ini, marilah kita persiapkan fisik kita terlebih dahulu dan juga psikis kita supaya kita semangat, Kita pindah, coba. Sudah bisa belum? Baru. Nah, bisa cepat itu. Gimana tuh? Ini dua di atas. Ini coba kita. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari apa? Masih ingat? Cara memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah dan juga masih ingat apa caranya? Masih. Kemarin yang pertama ketika memandikan itu harus bagaimana? Ya, dihadapkan ke kaki. Cara menyiramnya dari mana? Dari kepala. Untuk materi kita pada hari ini masih ada kaitannya dengan jenazah, yaitu kita menyolatkan jenazah. Setelah dimandikan, lalu dikafani, lalu disolatkan. Jadi kita hari ini fokus untuk belajar mengenai sholat jenazah. Siap ya? Manfaat dari kita mempelajari materi kita hari ini yaitu tentang pelaksanaan sholat jenazah. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, kita menjadi ingat bahwa kita itu harus melaksanakan sholat sebelum disolat. Selain itu kita juga belajar yang namanya tanggung jawab. Karena apa? Karena sholat jenazah ini memiliki hukum yang namanya fardu kifayah, yang mana artinya yaitu wajib dilakukan oleh seorang muslim. Namun apabila pada sebagian muslim sudah melaksanakan, maka kewajibannya sudah gugur. Apa? Sudah gugur itu. Jadi kita ingat akan namanya kematian. Kedua, kita belajar yang namanya bekerja sama. Yang ketiga, kita belajar yang namanya tanggung jawab. Tujuan pembelajaran dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Jenazah ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan kandungan hadis tentang tata cara sholat jenazah. Jadi nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan kandungan hadis yang setelah kalian mempelajari ini, kalian bisa mempraktekkan yang namanya sholat Jenazah. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Semangat untuk belajar. Nanti kita sudah melihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa kita pada hari ini menggunakan
menggunakan model pembelajaran yang namanya PBL. Ada yang tahu PBL apa? Problem Based Learning. Jadi kalian nanti akan saya berikan masalah-masalah sehingga perlu kalian diskusikan untuk memecahkan masalah tersebut. Sebelum itu perlu saya bagi berapa siswa? Ada 18 siswa ya. Ada 18 siswa, kita bagi menjadi 3 kelompok lagi. Jadi per kelompok nanti ada 6 siswa. Setelah untuk kelompok pertama saya langsung bagi saja. Ini beda dengan yang minggu kemarin ya. Kelompoknya beda lagi. Untuk kelompok 1 langsung saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Materi inti ya. Setelah tadi kita mengawali dengan melihat tujuan pembelajaran, kita langsung ke materi inti pada kesempatan. Lalu saya jelaskan terlebih dahulu mengenai sholat jenazah. Sholat jenazah. Nah ini gambar apa ini? Sholat apa? Sholat jenazah. Ini gambar sholat jenazah. Sholat jenazah itu ada rukuknya enggak? Ada. Ada rukuknya? Ada sujudnya? Tidak. Yang ada rukuknya siapa tadi? Satu. Ya, ada seorang muslimin atau muslimat yang meninggal dunia. Orang yang meninggal sudah dilakoni sholat jenazah begini. Ini 1 rakaat tanpa rukuk dan sujud. Ya, siapa yang zaman rukuk mau? Saya, Pak. Belum pernah tahu berarti ya? Lupa, Pak. Lupa. Jadi sholat jenazah itu 1 rakaat ya, tanpa rukuk dan tanpa sujud. Mohon diingat. Selanjutnya, hukum dari sholat jenazah yaitu apa namanya ini? Ini maknanya begini. Contohnya di dalam kelas ini ada 1 yang meninggal dunia. Lalu catur sudah mensolati. Contohnya, jadi hukumnya semua ini sudah gugur. Hukum wajibnya sudah gugur. Tapi kalau dalam satu kelas ini ada 1 yang meninggal, tidak ada 1 pun yang mau mensolati, maka semuanya berdosa. Itu yang disebut dengan fardu kifayah. Dua perbedaan ini yang harus kalian catat. Ayo catat. Ayo diingat-ingat. Apabila jenazahnya laki-laki, maka imam berdiri sejajar dengan kepala. Apabila jenazahnya perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan perut. Sekarang silahkan kalian amati gambar ini, amati gambar di PPT. Lalu silahkan kalian identifikasi pertanyaan mengenai materi ini sebanyak mungkin yang belum kalian pahami. Silahkan diamati dan persiapkan pertanyaan yang belum kalian pahami sebanyak mungkin. Ayo silakan. Silakan, ayo. Tuliskan di buku tulis kalian pertanyaan-pertanyaan tersebut yang belum kalian pahami. Ayo. Selesai menganalisa pertanyaannya? Sudah. Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Saya, Pak. Ayo, apa? Kamu dulu. Kalau seumpamanya Pak, saudara saya kan meninggal jauh Ya, di mana? di Semarang. Ya, terus. Gimana caranya bisa ikut mensolatkannya, Pak? Baiklah. Adapun cara mensolatkannya, yaitu orang yang meninggal dalam jarak yang jauh, kita bisa menggunakan yang namanya dengan sholat goib. Apa? Sholat goib. Mengajukan pertanyaan lagi. Ayo siapa? Saya, Pak. Ayo silakan, apa pertanyaannya? Apakah perempuan boleh ikut sholat jenazah? Apakah seorang perempuan boleh ikut melaksanakan sholat jenazah? Jawabannya yaitu boleh. Akan tetapi yang lebih afdol, seorang perempuan itu membuat jamaah sendiri, yang lebih baik itu. Tapi kalaupun ikut jamaah dengan seorang laki-laki juga diperbolehkan, asalkan shotnya tidak jadi satu loh ya. Misalkan perempuan di belakang, laki-laki di depan, itu boleh. Tapi kalau jadi satu, awal campur
tidak? Boleh. Ya. Saya sudah membagikan link video YouTube. Karena mau saya tampilkan di sini, ternyata wifi-nya tidak bisa. Jadi saya kirimkan link saja ke HP kalian. Ya. Link itu berisi tata cara melaksanakan sholat jenazah. Silahkan kalian buka, lalu kalian simak dengan baik ya. Lalu kalian catat di buku catatan kalian. Silakan. Ayo sambil dicatat poin-poin penting toh. Tunggal. Ayo, kami itu fokus ya. Ulangi lagi. Tunggal. Setelah kalian tadi melihat video mengenai tata cara melaksanakan sholat jenazah yang sudah saya sampaikan melalui WA tadi, selanjutnya kalian silakan gabung dengan kelompok masing-masing. Sudah sampai mana? Semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, ini nanti saya minta untuk dipraktekkan ke depan. Belum kalian untuk mempraktekkan sholat jenazah, sebelum itu akan saya praktekkan ucapkan niat dulu. Misalkan untuk sholat jenazah laki-laki, niatnya gimana? Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama pertanyaan itu, apakah jenazah yang hanya ditemukan potongan tubuhnya tetap disolatkan? Bagaimana cara kita menyikapi jika melihat orang yang menyolatkan jenazah tetapi caranya berbeda dengan? Silakan mulai dibahas dengan kelompoknya masing-masing. Ayo kembali ke kelompok lagi. Silakan. Ayo silakan dimulai. Tapi jika melihat orang yang menyolatkan jenazah tetapi caranya berbeda dengan kita, Ya. Jawabannya yaitu tergantung cara orang yang melakukan jenazah itu benar atau salah. Kalau benar kita menghargai atau menghormati cara yang membenarkannya. Kalau salah kita harus menegurnya. Selain itu kita juga harus melihat tata cara sholat jenazah yang dilakukan berdasarkan. Ini nanti saya lontarkan beberapa pertanyaan mengenai sholat jenazah pada kalian. Saya tunjuk langsung, silakan dijawab ya. Untuk melihat ketercapaian apakah yang saya sampaikan hari ini, apakah yang kalian pelajari pada hari ini sudah nyantol di otak atau belum? Oke? Yang pertama, sholat jenazah itu pakai rukuk, sujud
tidak catur? Tidak, Pak. Tidak. Setelah takbir kedua membaca apa kamu? Bahasa mereka moco apa? Soal mengenai materi dari sholat jenazah pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama, intinya pada setiap kehidupan itu pasti mengalami yang namanya kematian. Untuk itu perlu kita siapkan bekal yang cukup. Bekalnya apa? Amal dan ibadah. Nah, selain itu, dengan kita mempelajari sholat jenazah, kita juga berlatih yang namanya apa? Bertanggung jawab. Berlatih yang namanya bagaimana bekerja sama dengan baik. Itu kalian kerjakan ujian kompetensi ya, yang saya sampaikan di monitor. Tugas di rumah untuk kalian kerjakan ya. Tugasnya nanti silakan dikerjakan LKS pada halaman 2. Kita pada hari ini sudah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun sebelum kita akhiri, marilah kita tutup pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.